Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Selamat bergabung kembali bersama channel Creepy Keriting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan seram. Dan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Aisyah. Dan cerita ini saya dapatkan dari Twitter dengan nama akun @bayubiru. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, link saya sediakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitter sang penulis untuk sebuah apresiasi kepada penulis cerita ini. Bersama saya Bang Siwar, kita mulai ceritanya. Di akhir tahun era 90-an, Indra masih mengenyam pendidikan di salah satu PTN di Malang, Jawa Timur. Di semester 7, Indra sedang sibuk-sibuknya bergelut dengan mata kuliah skripsi. Demi menyusun sebuah skripsi, ia rela pontang-panting ke sana kemari dan berusaha mencari buku-buku referensi sebagai acuan utama untuk menyusun skripsi. Dirasa masih ada yang kurang dengan buku referensi Indra. Akhir pekan Indra memutuskan untuk pergi ke salah satu temannya di kota Santri untuk meminjam beberapa buku yang diperlukan. Di hari itu ia terpaksa harus menginap di rumah sang sobat lama yang sudah lulus. Selama menginap, tak lupa Indra banyak bertanya teknik untuk meluluhkan dosen-dosen killer pembimbingnya. Waktu pun terus berjalan sampai hari Minggu malam. Selepas maghrib, Indra diantar temannya ke sebuah tempat untuk naik bis menuju jurusan Malang. Sampai di lokasi pertigaan pinggir jalan, mereka berhenti sejenak. Lokasi yang ditempati Indra untuk menunggu bis tersebut sangat populer di kalangan masyarakat dengan sebutan Gerdu Papa. Indra yang baru turun dari motor, temannya berpesan dan izin pada Indra. "Indra, aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama di sini karena ada acara tahlilan di tetangga." "Ya mas, nggak apa-apa. Terima kasih sudah meminjamkan bukunya." "Ya sama-sama. Tapi jangan lupa kalau selesai balikin ya Indra." "Siap mas." "Iya mas, kira-kira bisnya datangnya lama apa tidak?" "Oh, bentar lagi datang Indra. Sabar. Biasanya 1 jam sekali bis Puspa Indah lewat sini kok." "Oh, ya sudah, siap mas." "Hati-hati Indra, tak tinggal dulu ya," jawab temannya sambil berlalu meninggalkan Indra berdiri sendirian di tepi jalan raya. Indra berdiri sendirian melihat kendaraan lalu lalang dari utara ke selatan. Dengan tetap memantau pergerakan sosok bis yang melegenda dari arah utara. Lama menunggu, ia membakar rokok sambil membunuh waktu yang lewat. Tapi matanya tetap memperhatikan kendaraan yang bergerak dari arah utara. Waktu pun terus berjalan, sampai jam tangan Indra menunjukkan pukul 7 malam. Wajahnya semakin gelisah dan takut, karena 1 jam bis jurusan Malang belum datang. Saat itu, ia takut malam itu ia tidak bisa balik ke Malang. Berkali-kali ia melihat jarum jam yang ikut melingkar di tangan kanannya. Hingga jam 7:30 malam tepat, ia benar-benar melihat ada sosok bis Puspa Indah yang berjalan dari arah utara mendekati dirinya. Refleks tangan kirinya melambai. Wajah sumringah memandang bis yang sudah berada di depannya. Seketika itu, mulut Indra berteriak, "Pak, mandek pak, mandek. Pak, berhenti pak, berhenti." Sopir bis yang melihat pergerakan Indra mulai memperlambat laju kendaraan. Dan bis itu melipir ke arah kiri, hingga bis itu benar-benar berhenti di pinggir jalan. Indra yang senang berlari menuju bis. Dengan perasaan bahagia, ia langsung naik ke dalam bis. Waktu sudah di atas bis,
Indra berhenti sejenak di belakang sopir. Sedangkan untuk bisnya sendiri langsung memacu kembali kecepatan di jalan raya. Setelah bis berjalan, Indra tetap berdiri mematung di belakang sopir bis. Dengan berdiri dan matanya penuh selidik untuk memeriksa sejenak tempat duduk yang kosong. Tapi waktu itu perasaan Indra mengenai isi bis ini ada yang aneh. Karena dari pengamatannya, para penumpang bis ini semuanya menatap kosong ke depan dan berwajah pucat. Para penumpang itu semuanya seperti bukanlah manusia pada umumnya. Mereka mempunyai raut muka yang sangat asing. Sebagian penumpang itu berwajah Arab dan Cina. Begitu juga dengan pakaian yang mereka kenakan. Tidak seperti di zaman akhir tahun 90-an. Aroma wangian daun kamboja di dalam bis semakin kuat tercium. Hati Indra semakin takut dan kalut. Rasanya seketika itu ia ingin lari dan turun dari bis yang mengerikan ini. Tapi bis ini semakin lama berjalannya semakin kencang kecepatannya. Lama pun ia mematung, menahan nafas antara percaya dan tidak percaya yang ia hadapi saat itu. Kakinya mulai bergerak mundur. Indra berpikir nekat mau keluar dari bis dengan paksa. Tapi baru saja langkahnya bergeser satu langkah, tiba-tiba ada yang memanggil dari kursi belakang bis. Mas, kesini masih kosong satu. Teriak gadis dengan tangan melambai ke arah Indra. Spontan saja Indra yang melihat permintaan gadis berkerudung itu langsung berjalan menelusuri manusia-manusia aneh di kanan kirinya. Antara perasaan takut dan senang yang ia jalani saat itu. Sampai di belakang, dia langsung menghampiri gadis itu dan tak pikir panjang lagi, Indra langsung ikut duduk berdua dengan gadis yang berbaju muslimah itu. Saat Indra duduk, gadis itu terlihat salah tingkah dan senyum-senyum melihat sosok Indra yang duduk di sampingnya. Indra dengan tenang memposisikan duduknya dan memangku tas ransel di atas pahanya. Perasaan takut mulai ditepisnya, dan perasaan itu kini berubah menjadi lebih tenang karena ada gadis yang seumuran dengannya di sampingnya dengan penampilan di zamannya. Beberapa menit kemudian, sosok gadis berkerudung juga memandangi Indra tanpa rasa sungkan lagi. Mas, mau kemana? Tanya gadis itu dengan malu-malu sambil menatap wajah Indra. Mau ke Malang, Mbak. Mbaknya sendiri mau kemana kok sendirian? Jawab Indra dengan salah tingkah juga. Sama mas, saya juga mau ke Malang. Kenalin mas, namaku Aisyah. Katanya sambil menyodorkan tangan dan melempar senyum cantiknya. Oh iya mbak, namaku Indra. Makasih mbak, sudah dikasih tempat duduk. Jawab Indra dengan menggapai tangan lembut Aisyah. Sama-sama mas, sudah sepantasnya itu mas Indra. Terima kasih ya mbak kalau begitu. Mas Indra ke Malang mau kerja apa kuliah? Kuliah mbak, saya masih semester 7. Mbaknya dari mana kok sendirian? Saya dari rumah mas. Memang rumahnya di mana mbak? Rumah saya aslinya Madiun. Sama kalau begitu mas, saya juga semester 7. Ngomong-ngomong, Mas Indra sendiri dari mana? Oh, berarti satu angkatan kita mbak. Saya dari rumah teman habis minjem buku. Asli saya dari Sidoarjo. Iya mas, kok bisa kebetulan ya? Memang masnya kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas X mbak. Kalau mbak Aisyah, saya kuliah di Universitas Y mas. Oh, kalau tinggalnya sekarang di daerah mana mbak, kalau boleh tahu? Saya di Malang, ngekos di Jalan Surabaya. Kalau Mas Indra? Wah, deket dong.
Saya ngekos di Jalan Jombang. Iya mas, kok bisa ya? Pembicaraan mereka terus berlangsung dengan canda tawa. Indra sendiri sudah tak memperdulikan langsung kondisi sekitarnya. Rasa takut di awal naik bis ketika lenyap. Kini yang ada Indra hanya fokus bicara dengan Aisyah karena obrolan mereka sama-sama sudah connect. Kondisi Indra sendiri saat itu juga masih sendiri alias jomblo. Dan ia sempat terlintas dalam benaknya malam itu. Sosok Aisyah ini sangat cocok dan sefrekuensi dengannya. Begitu juga dengan Aisyah. Ia sangat merespon terhadap Indra. Juga sangat mengharapkan perkenalan itu berlanjut setibanya di Malang. Ketika mereka bicara panjang lebar, sepertinya kedua insan ini sudah lama saling mengenal. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk janjian bertemu kembali beberapa hari ke depan. Saat itu, Aisyah memberikan alamat kosnya pada Indra. Begitu juga dengan Indra. Lama perjalanan sampai tak terasa. Akhirnya bis yang mereka tumpangi sampai di terminal Landung Sari. Indra otomatis bersiap dan mau keluar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ia berpamitan dan berjabat tangan dulu dengan Aisyah. Setelah bis berhenti di tengah terminal, ia dengan cepat keluar dari bis dan langsung berdiri di pinggir jalan. Indra yang masih berdiri di pinggir jalan sibuk melihat jam tangannya, dan saat itu juga ia merasa ada yang aneh dengan jarum jam tangannya. Seingatnya waktu ia naik bis dari kota asal, jam masih menunjukkan pukul 7:30 malam, tapi saat itu yang ia lihat jam menunjukkan pukul jam 7:30 malam lebih 5 menit persis. Hal itu sangat mustahil terjadi pada dirinya, sebab perjalanan dari kota temannya biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam. Yang ia alami saat itu hanya 5 menit. Dengan perasaan dan pikiran tidak percaya, kini ia melihat sekeliling. Tapi yang ia lihat bukan terminal lagi, melainkan jalanan trotoar pinggir jalan raya. Padahal perasaannya tadi ia yakin betul sudah turun terminal di Landung Sari. Indra yang panik dan takut mulai berjalan dengan cepat untuk melihat jam tangannya kembali. Berulang kali ia melihat jam. Ternyata jamnya tetap di angka 19.35. Beberapa meter ia berlari kecil. Ia mulai sadar bahwa dia turun di pemakaman Cina di daerah Meiji. Memang lokasi itu masih jauh dari terminal. Merasa semakin takut, Indra berlari sambil mencari angkot yang lewat di jalanan untuk menuju terminal. Sesampainya di terminal Landung Sari, Indra benar-benar melihat bahwa jam di terminal dan di tangannya saat itu masih menunjukkan jam 19.50. Betapa kaget dan tak percaya kejadian yang ia alami barusan. Ternyata yang ia alami adalah benar-benar nyata. Dan sesekali ia mencubit pipinya untuk memastikan bahwa ia tidak mimpi. Tak mau pikir panjang lagi, seketika itu juga ia langsung mencari angkot lagi menuju kosnya di Jalan Jombang. Sampai di kosan, malam itu mulai Indra kepikiran. Otaknya sudah melayang tak tentu ke arah. Memikirkan tentang sosok Aisyah dengan berbagai keganjilannya. Padahal sebelumnya, ia yang sudah berjanji akan menemui di kosannya beberapa hari ke depan dan berharap banyak pada sosok gadis cantik ini untuk menjadikan pacarnya. Akhirnya sampai jam 2 pagi, Indra baru bisa memejamkan matanya yang sudah lelah. Pagi pun menjelang. Indra kembali disibukkan dengan skripsinya dan lupa sementara kejadian tadi malam. Pagi itu ia langsung tancap gas ke rumah temannya untuk mengerjakan skripsi. Malam hari sekitar jam 8 malam, ia baru kembali ke kosan untuk beristirahat.
Saat asyik membaca buku, Indra dikagetkan suara dari depan kos. Mas, ada temennya yang nyari di depan kos, teriak penjaga kos dari depan. Siapa pak? Jawab Indra sambil bangkit dan berjalan ke depan. Sampai di depan gerbang kos, sang penjaga kembali masuk ke dalam rumah. Ia hanya menggeleng, tidak kenal dengan sosok yang mencarinya. Indra langsung menuju pintu di depannya, dan saat itu ia melihat sosok Aisyah sudah berdiri sambil tersenyum memandang Indra yang berjalan mendekatinya. Loh, Is, kok malam-malam kamu kesini? Sendirian lagi? Iya mas, iya nih iseng mampir aja sih. Kebetulan lewat jalanannya, searah dari rumah temen. Oh begitu, mari masuk dulu Is. Kamu di kamar tinggal sama siapa mas? Sendirian Is, memang kenapa? Oh ya udah, cuma nanya doang. Yuk masuk dulu. Ya nih, aku tadi bawa makanan. Dimakan berdua enak kali ya? Boleh tuh Is. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar Indra. Sampai di dalam kamar, pintunya tetap Indra buka. Indra sendiri langsung menyuguhkan makanan ringan dan minuman seadanya. Malam itu mereka kembali berbincang. Tapi Indra seperti terhipnotis selama pembicaraan. Ia tidak bertanya tentang berbagai keganjilan kemarin malam. Sampai tak terasa waktu menunjukkan di jam 10. Seketika Aisyah pamit untuk pulang kembali ke kosnya. Begitulah kehidupan asmara mereka berlangsung selama 6 hari berturut-turut. Aisyah tetap datang di jam 9 malam dan pulang jam 10 malam. Indra saat itu masih tergolong cupu. Ia tak menaruh curiga sama sekali kepada kebiasaan Aisyah. Kebiasaan yang selalu berkunjung di malam hari. Selain itu, Indra masih fokus untuk menyelesaikan skripsinya. Dan setiap kali Aisyah mampir, pasti ia membawa makanan ringan dan kata-kata humornya yang baru. Di malam ke-7, waktu itu mereka kembali berada berdua di kamar kos Indra. Mereka seperti biasa menikmati makanan ringan dan bercanda. Di tengah-tengah obrolan itu, Indra memulai obrolan dengan kata yang menjurus ke arah serius. Is, maaf aku lancang. Sebenarnya dari awal kita ketemu, aku suka sama kamu. Aku hanya izin mengungkapkan saja. Jika kamu tidak suka, aku mohon maaf. Ucap Indra tegas dalam hening sambil menatap mata Aisyah. Iya Indra, kamu gak lancang kok. Aku sendiri sebenarnya juga suka sama kamu. Jawab Aisyah sambil menunduk tersipu malu. Jadi, iya mas. Mas aku terima, kita pacaran. Jawabnya lirih. Seketika itu Indra memberikan sebuah bungkusan kecil yang sudah disiapkan 2 hari lalu. Aisyah sendiri menerima bungkusan kain merah kecil itu dan langsung memasukkan ke dalam tasnya. Tapi sayang, malam itu waktu sudah menunjukkan pukul jam 10 malam. Spontan Aisyah pamit. Mas, aku pamit balik ke kos dulu ya. Terima kasih kadonya. Kadonya dibuka saja di kos ya. Besok pagi aku ke kos kamu boleh nggak? Ya bolehlah. Beneran. Aku tunggu ya mas. Awas nggak datang. Oke siap non. Aku janji. Malam itu Aisyah kembali ke kosan. Tapi pikiran Indra malam itu sudah bahagia kejang-kejang tak beraturan. Setelah mengantar Aisyah, Indra berjalan kembali ke kamar kos bernyanyi sekeras-kerasnya. Dan selalu tersenyum sendiri mengingat sudah mendapatkan gadis impiannya.
Malam itu Indra memang tak bisa tidur untuk bisa sesegera mungkin bertemu Aisyah. Ia berencana pagi akhir pekan mengajak doi untuk jalan-jalan. Esok harinya sekitar jam 7, Indra yang sudah penasaran akan sosok Aisyah yang tiap malam menemani dirinya sudah tak terbendung lagi. Selesai berdandan dan sudah berpenampilan rapi, dengan hati berbunga-bunga, Indra pergi menuju jalan Surabaya. Ia berjalan sendiri, pelan-pelan melihat nomor rumah satu persatu yang sesuai dengan catatan pemberian Aisyah seminggu yang lalu. Lama ia berjalan, sampai akhirnya Indra menemukan kos yang dimaksud. Seketika Indra yang sudah merasa senang langsung berhenti dan melempar sapa sopannya dari luar pagar kos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab sosok ibu setengah baya berjalan menghampiri Indra yang berdiri di depan pagar. Ada apa mas? Nyari siapa? Maaf, ada perlu sedikit bu. Apa ini bener kosnya Aisyah? Aisyah yang dari Madiun itu ya mas? Ini masnya siapa namanya? Iya bu, benar. Indra bu. Oh mas Indra. Benar mas, ini memang kosnya Mbak Aisyah yang dari Madiun. Masuk dulu sini mas. Iya bu, terima kasih. Tapi Aisyahnya ada ndak bu? Pemilik kos ini hanya diam dan berjalan tanpa menjawab. Indra pun tetap berjalan mengikuti ibu kos ini. Sampai mereka berdua duduk berdua di teras rumah ibu kos. Indra dengan mata penuh selidik memandangi raut wajah ibu ini karena ia curiga. Sosok ibu kos ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Sebab ia tak langsung memanggilkan anak kosnya, malah ngajak berduaan. Dirasa keadaan sudah cukup tenang, ibu kos ini mengawali pembicaraannya kembali. Sebelumnya saya mohon maaf Mas Indra. Iya, memang kenapa ya Bu? Memang benar, Mbak Aisyah itu kos di sini. Tapi itu 7 tahun yang lalu. Hah? Maksudnya gimana Bu? Saya nggak ngerti. Mbak Aisyah yang Mas Indra maksud itu sebenarnya sudah meninggal. Hati dan pikiran Indra seketika hancur. Ia masih tak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh ibu kos. Suasana menjadi hening dan diam sejenak. Sambil mengumpulkan kekuatan, Indra mulai bertanya kembali. Kok bisa ya Bu? Saya nggak percaya. Jangan bohong Bu. Tadi malam saya ketemu dan kami jadian Bu. Benar Mas. Meninggalnya Mbak Aisyah dulu karena kecelakaan di daerah Beji. Tepatnya di samping makam Cina itu. Bohong Bu. Ibu bohong ya? Indra yang tak menerima kenyataan. Ibu kos spontan pergi dari teras dan beberapa menit kemudian ia kembali. Lalu sang ibu kos menyodorkan foto Aisyah yang sudah kusam. Ini kan Mas, Mbak Aisyahnya? Iya Bu, bener Bu, ini pacar saya. Jawab Indra terbata-bata dengan sesak di dada. Kemudian Indra menekuk mukanya dan terus memandangi foto hitam putih itu. Lama memandangi foto kekasihnya, akhirnya dengan kenyataan pahit ia menerima. Dan Indra pamit untuk kembali ke kos dan meminta maaf kepada Bu Salma, selaku ibu kos Aisyah 7 tahun yang lalu. Dan cerita pun selesai.